Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Perlu perkenalan nggak teman-teman? Perlu Mas. Oke, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Zahra Arya dengan NIM 070, kemudian Sri Rezeki ada dengan NIM 095, kemudian Vina Okti NIM 143, Syaida Nur 153, kemudian ada saya sendiri Muhammad Zaidan NIM 175, dan yang terakhir ada Wahyu Nur dengan NIM 257. Yang pertama ini ada pendahuluan. Itu pembentukan telur pada ayam merupakan proses fisiologis yang melibatkan kerjasama antara organ reproduksi dan sistem hormon. Hormon reproduksi berperan dalam mengatur pertumbuhan folikel, ovulasi, serta pembentukan telur. Perbedaan aktivitas hormon, terutama hormon prolaktin yang memicu sifat mengeram pada ayam kampung, menyebabkan produksi telurnya lebih rendah dibandingkan ayam ras petelur. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi hormon sangat penting untuk meningkatkan produktivitas telur. Adapun contoh kasusnya, yaitu ayam kampung memiliki sifat mengeram atau broodness yang cukup tinggi sehingga produksi telurnya relatif rendah. Setelah menghasilkan sekitar 12-15 butir telur, ayam akan mengerami telurnya selama kurang lebih 21 hari hingga menetas. Selama masa pengeraman, ayam berhenti bertelur sehingga dalam 1 tahun hanya mampu menghasilkan sekitar 42-50 butir telur. Sebaliknya, ayam niaga petelur dapat menghasilkan hingga 250-300 butir telur per tahunnya. Kemudian ada sistem fisiologis pembentukan telur. Yang pertama ada ovarium, yaitu sebagai tempat pematangan folikel dan ovulasi. Kemudian ada infundibulum untuk menangkap ovum, magnum sebagai tempat pembentukan albumen atau putih telur, isthmus sebagai pembentukan membran kerabang, uterus atau sel gland sebagai pembentukan kerabang juga. Kemudian ada vagina sebagai oviposisi atau pengeluaran telur. Waktu pembentukan 1 butir telur kurang lebih 24-26 jam. Next. Kemudian ada peran hormon dalam pembentukan telur. Pembentukan telur diatur oleh beberapa hormon yang bekerja secara terkoordinasi. Yang pertama itu ada GnRH, merangsang pelepasan, kemudian FSH dan LH dari hipofisis. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel, sedangkan LH memicu ovulasi. Kemudian ada hormon estrogen, yaitu berperan dalam pembentukan kuning telur atau yolk. Kemudian ada hormon progesteron, mendukung pembentukan putih telur atau albumen dan proses reproduksi. Dan yang terakhir ada prolaktin, mengontrol sifat mengeram sehingga kadar prolaktin yang tinggi dapat menghambat ovulasi dan menurunkan produksi telur. Prolaktin merupakan hormon utama yang mengatur sifat mengeram pada ayam. Ketika kadar prolaktin meningkat, perilaku mengeram menjadi lebih kuat sehingga ayam lebih fokus menjaga telur dan anaknya. Akibatnya, aktivitas reproduksi menurun dan produksi telur terhenti sementara. Oke, selanjutnya ada produksi ayam petelur, ayam kampung. Produksi telur ayam petelur lebih tinggi karena adanya seleksi genetik, manajemen pemeliharaan yang baik, pakan berkualitas, dan pencahayaan yang terkontrol. Sebaliknya, ayam kampung masih memiliki sifat mengeram yang menyebabkan frekuensi ovulasi dan produksi telur lebih rendah. Oke, selanjutnya ada solusi. Produksi ayam kampung dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang lebih intensif. Pemisahan anak ayam dari induknya sejak dini dapat mengurangi periode mengasuh sehingga induk lebih cepat kembali bertelur. Selain itu, penggunaan mesin tetas atau inkubator dapat menggantikan proses pengeraman alami sehingga sifat mengeram dapat dikurangi. Peningkatan kualitas pakan, pengendalian kesehatan ternak, serta penyediaan lingkungan kandang yang nyaman juga berperan penting dalam peningkatan produktivitas
dan efisiensi produksi telur ayam kampung. Lalu kesimpulannya, pembentukan telur pada ayam dikendalikan oleh berbagai hormon yang bekerja secara terkoordinasi. Estrogen dan progesteron berperan dalam pembentukan telur, sedangkan prolaktin mengontrol sifat mengeram. Produksi telur ayam petelur itu lebih tinggi dibandingkan ayam kampung, namun produktivitas ayam kampung dapat ditingkatkan melalui manajemen pemeliharaan yang baik. Oke, dari kelompok grup B, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan bisa perkenalan nama dan NIM. Sebelumnya saya Ivana Faril Widyadana dengan NIM 233. Pertanyaannya, mengapa produksi telur ayam kampung jauh lebih rendah dibandingkan dengan ayam nega petelur modern yang bisa mencapai 300 butir per tahun? Oke, terima kasih Mas Ivana. Untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya siapa? Irmida. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmida Dwi Haryanti dengan NIM 074. Izin tanya, bagaimana strategi manajemen yang dapat dilakukan peternak untuk meningkatkan produktivitas bertelur ayam kampung dengan memanipulasi faktor hormonalnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irmida. Bisa lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Apakah ada? Saya. Oke, Mas Diki, Mas Torik. Yo, Bang Jai. Pertanyaan itu bagaimana Bisa perkenalan strategi? dulu. Bisa Oh, perkenalan perkenalan. dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Torik Kuliah Zikir, NIM 218. Izin bertanya, bagaimana strategi manajemen yang dapat dilakukan peternak untuk meningkatkan produktivitas bertelur ayam kampung dengan memanipulasi faktor hormonnya? Itu, Mas Zaidan. Oke, terima kasih Mas Dikir. Yo, sama-sama. Oke, Maaf, kita diskusi dulu Cikir sebentar ya, pertanyaannya teman-teman. sama kayak punya aku. Sama ya? Oh, alah, bocah. Mungkin boleh diganti ya, Mas. Duh, apa ya? Ini dah. Jelaskan fungsi spesifik dari hormon FSH, terus LH dan estrogen dalam rangka proses pembentukan telur. Itu apa ya? Itu aja dah. Oke, baik. Terima kasih. Ayo untuk teman-teman yang mau menjawab silahkan. Izin menjawab pertanyaannya Farel. Sebelumnya perkenalkan saya Vina, NIM 143. Tadi kan pertanyaannya, mengapa produksi telur ayam kampung jauh lebih rendah, hanya sekitar 50 butir per tahun, dibandingkan dengan ayam niaga petelur modern yang bisa mencapai 300 butir per tahun. Itu tuh jawabannya, perbedaan yang sangat signifikan ini dipicu oleh tingginya aktivitas hormon prolaktin pada ayam kampung. Hormon prolaktin bertanggung jawab memunculkan sifat mengeram atau broodiness. Ketika kadar prolaktin meningkat, hormon ini akan menekan atau menghambat kerja hormon reproduksi gonadotropin atau FSH dan LH, sehingga aktivitas ovarium terhenti dan ayam berhenti bertelur selama masa mengaram hingga mengasuh anaknya. Apakah menjawab? Cukup. Terima kasih, Mbak. Iya. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Irmida. Tadi kan soalnya bagaimana strategi manajemen yang dapat dilakukan peternak
untuk meningkatkan produktivitas bertelur ayam kampung dengan memanipulasi faktor hormonalnya. Jadi strategi utamanya itu adalah dengan memutus sifat mengeram agar kadar hormon prolaktin cepat turun dan hormon FSH atau LH dapat kembali aktif. Hal ini dilakukan melalui manajemennya. Apakah cukup menjawab? Menjawab, terima kasih. Terima kasih juga. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Cikir. Pertanyaannya, jelaskan fungsi spesifik dari hormon FSH, LH, dan estrogen dalam rangkaian proses pembentukan telur. Ketiga hormon ini memiliki peran berantai yang sangat vital. FSH atau follicle stimulating hormone itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan folikel bakal kuning telur di dalam ovarium. Lalu kalau LH, luteinizing hormone, itu berfungsi memicu terjadinya ovulasi, yaitu proses pelepasan folikel kuning telur yang sudah matang dari ovarium menuju ke saluran oviduct. Dan estrogen sendiri itu berfungsi untuk dalam proses vitalogenesis atau sintesis pembentukan komponen kuning telur dalam hati, kemudian dialirkan ke ovarium, serta merangsang perkembangan saluran oviduct. Gimana, menjawab nggak? Cukup menjawab Mbak pertanyaannya, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian presentasinya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kelompok A udah presentasi, sekarang giliran kelompok B ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok B izin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Fungsi Hormon dalam Pembentukan Telur dan Pengaruh Sifat Mengeram Terhadap Produksi Telur Ayam Kampung. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama itu ada Nimas Desinta Ristiani dengan NIM akhir 057. Ada Irmida Dwi Haryanti dengan NIM akhir 074. Ada Septi Wulandari dengan NIM 117. Diki Kusmawati dengan NIM 127. Saya sendiri Mikael Lisandar Tubalasi dengan NIM 201. Ahmad Taufik Fadil Zikir dengan NIM 218. Ivana Farel Wirjadana dengan NIM 233. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan, ayam kampung merupakan unggas lokal yang memiliki daya adaptasi tinggi, tetapi produktivitas telurnya masih lebih rendah dibandingkan ayam ras petelur. Rendahnya produksi telur ini salah satunya disebabkan oleh sifat mengeram yang masih kuat, sehingga ayam berhenti bertelur selama masa pengeraman dan pengasuhan anak. Pembentukan telur sendiri melibatkan sistem reproduksi dan sistem endokrin yang diatur oleh berbagai hormon seperti hormon yang berperan dalam perkembangan folikel, pembentukan kuning telur, putih telur, dan ovulasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran hormon dalam pembentukan telur dan sifat mengeram penting untuk mendukung upaya peningkatan produksi telur ayam kampung. Yang kedua, rumusan masalah yaitu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja dalam pembentukan telur ayam. Hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur ayamnya petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Yang kelima, bagaimana solusi agar produksi ayam kampung dapat ditingkatkan. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu sistem fisiologi yang bekerja dalam pembentukan telur ayam. Pembentukan telur melibatkan sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem reproduksi.
cahaya merangsang hipotalamus dan hipofisis untuk menghasilkan hormon reproduksi yang mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Ovarium menghasilkan ovum dan hormon reproduksi, sedangkan oviduk menjadi tempat pembentukan albumen, membran kerabang, dan kerabang telur. Proses pembentukan telur berlangsung sekitar 24 sampai 26 jam. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Hormon estrogen berperan dalam pembentukan yolk dengan merangsang produksi vitellogenin dan lipoprotein sebagai bahan penyusun kuning telur. Hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH memicu ovulasi. Setelah ovulasi, albumen dibentuk di magnum oviduct dengan bantuan aktivitas hormon estrogen. Selanjutnya, hormon yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Sifat mengeram dikendalikan oleh hormon prolaktin yang menyebabkan ayam menetap di sarang dan merawat telur. Peningkatan prolaktin menekan aktivitas hormon reproduksi sehingga perkembangan folikel dan ovulasi terhambat. Akibatnya pembentukan telur berhenti selama masa pengeraman dan pengasuhan anak. Selanjutnya, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung? Ayam ras petelur memiliki produksi telur lebih tinggi karena telah mengalami seleksi genetik untuk meningkatkan kemampuan bertelur dan mengurangi sifat mengeram. Selain itu, ayam ras dipelihara secara intensif dengan pakan berkualitas, pencahayaan teratur, dan manajemen kesehatan yang baik. Sebaliknya, ayam kampung masih memiliki sifat mengeram yang kuat dan umumnya dipelihara secara tradisional. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan melalui seleksi genetik terhadap induk yang produktif dan memiliki sifat mengeram rendah. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen pemeliharaan seperti pemberian pakan berkualitas, pengaturan pencahayaan, serta pengendalian sifat mengeram. Pemindahan telur dari sarang dan pemberian cahaya tambahan juga dapat membantu meningkatkan frekuensi bertelur. Lalu selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Pembentukan telur pada ayam melibatkan sistem saraf, endokrin, dan reproduksi yang bekerja secara terkoordinasi. Hormon estrogen, FSH, dan LH berperan dalam pembentukan telur, sedangkan hormon prolaktin mengendalikan sifat mengeram yang menyebabkan ayam berhenti bertelur. Produksi telur ayam ras petelur lebih tinggi karena faktor genetik dan manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan melalui seleksi genetik, perbaikan manajemen, pakan berkualitas, pengaturan pencahayaan, dan pengendalian sifat mengeram. Ya, sesi pemaparan dari kelompok B sudah selesai. Silakan kelompok A jika ada yang ingin bertanya. Ya, Vinokti, silakan. Yang tanya Zahra Arya. Zahra Arya, silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Arya Kholisa Ya. dengan NIM D1A024070. Izin bertanya, jika pencahayaan kandang dikurangi, bagaimana pengaruhnya terhadap produksi telur ayam? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Ya, Saida, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Saida Hijavianti dari kelompok A dengan NIM 153. Izin bertanya, bagaimana sih hubungan antara hormon estrogen dengan kualitas telur yang dihasilkan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi? Mungkin bisa dijawab dulu ya. Buat pertanyaan dari Mbak Zahra tadi, jika pencahayaan kandang dikurangi, bagaimana pengaruhnya terhadap produksi telur ayam? Mungkin produksi telur ayam itu dapat menurun karena rangsangan cahaya yang dibutuhkan untuk memicu pelepasan hormon reproduksinya tuh jadi berkurang. Terus itu menyebabkan produksi telurnya tuh menurun setiap harinya gitu. Mungkin itu. Gimana Mbak Zahra jawabannya? Oke, terima kasih.
Aku izin menjawab pertanyaan Mbak Syaida. Bagaimana hubungan antara hormon estrogen dengan kualitas telur yang dihasilkan? Nah, hormon estrogen itu kan berperan dalam pembentukan kuning telur dan membantu aktivitas reproduksi. Nah, jika kadar estrogennya optimal, pembentukan komponen telur itu akan berlangsung lebih baik, sehingga nantinya itu kualitas telur juga cenderung lebih baik. Apakah menjawab, Mbak? Menjawab. Terima kasih. Ya, silakan. Sri Rezeki. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 095. Ingin bertanya, apakah pengendalian sifat mengeram dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan ayam itu sendiri? Izin menjawab pertanyaan Mbak Sri. Apakah pengendalian sifat mengeram dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan ayam? Dampak itu dapat berdampak negatif jika dilakukan secara berlebihan dan dapat mengganggu perilaku ayam. Tetapi jika dilakukan dengan manajemen yang baik, pengendalian ini dapat meningkatkan produksi tanpa mengurangi kesejahteraan ternak secara signifikan. Apakah menjawab? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.